Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Febriani Khairu Imro'ah, NIM 117-2061 dari Teknik Geomatika Angkatan 2020. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan alat stereoskop. Utamanya adalah jenis stereoskop cermin yang digunakan pada praktikum fotogrametri 1 kali ini. Nah, akan ada beberapa hal yang akan saya bahas dalam video pengenalan stereoskop ini. Yang pertama adalah penjelasan stereoskop secara umum. Kemudian yang kedua jenis stereoskop, ketiga stereoskop cermin, keempat bagian stereoskop cermin, dan yang kelima adalah cara kerja dari stereoskop cermin. Nah, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Jadi, stereoskop itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk melihat sepasang foto udara atau citra secara stereoskopis atau tiga dimensional. Fungsinya sendiri adalah mengatur agar mata kiri hanya melihat pasangan foto sebelah kiri dan mata kanan hanya melihat pasangan foto sebelah kanan. Stereoskop ini merupakan salah satu alat yang penting dalam pekerjaan fotogrametri, utamanya untuk kegiatan interpretasi citra atau foto udara. Nah, stereoskop ini tuh terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada stereoskop saku, yang merupakan salah satu jenis stereoskop yang paling sederhana. Ukuran foto yang dilihat bentuk tiga dimensinya terbatas hanya sekitar 6 cm kali 10 cm. Stereoskop saku mempunyai lensa positif dan lensa-lensanya tersebut umumnya mempunyai perbesaran 2,5 kali lipat. Stereoskop ini memiliki kelemahan yang sama seperti pemakaian mata telanjang, yaitu jarak antar titik yang berpasangan tidak boleh melebihi panjang basis mata. Panjang basis mata sendiri memiliki rata-rata yaitu sekitar 64 mm. Kemudian yang kedua adalah stereoskop cermin. Stereoskop cermin ini merupakan stereoskop yang digunakan untuk melihat foto udara bertampalan dan berukuran lebih besar dari stereoskop saku. Nah, stereoskop cermin ini dirancang khusus untuk melihat suatu objek dua dimensi menjadi tiga dimensi dengan bantuan alat cermin. Kemudian yang ketiga, jenis stereoskop kembar. Ada dua lensa di sisi kanan dan kirinya, sehingga pengamatannya itu dapat dilakukan oleh dua orang. Namun, stereoskop ini tidak praktis dan memiliki perbesaran yang tidak cukup besar, yaitu hanya sekitar 1,5 kali hingga 3 kali lipat. Kemudian yang keempat ada stereoskop mikroskopik, yaitu stereoskop yang memiliki perbesaran yang sangat besar dan hampir sama dengan mikroskop. Oleh karena itu, namanya adalah stereoskop mikroskopik. Nah, stereoskop mikroskopik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu stereoskop zoom dan interpretoskop. Stereoskop zoom memiliki lensa yang dapat diganti-ganti untuk perbesaran yang berbeda-beda. Memiliki kelebihan yaitu perbesarnya sangat besar dan pasangan foto stereonya itu dapat diputar sejauh 360 derajat dan memiliki kekurangan yaitu apabila terkena cahaya, gambar dari hasil stereoskop zoom akan kurang kelihatan. Kemudian jenis stereoskop mikroskopik yang kedua adalah interpretoskop, yaitu jenis stereoskop modern yang menggunakan komputer. Kelebihannya adalah hasilnya lebih akurat karena telah terkomputerisasi dan memiliki kekurangan yaitu ukurannya besar dan membutuhkan listrik pada saat pemakaian si interpretoskop itu. Kemudian jenis stereoskop yang terakhir adalah stereoskop prisma tunggal. Stereoskop ini hanya dilengkapi oleh lensa prisma tunggal. Memiliki kelebihan yaitu dapat melihat gambar yang perpisahannya besar dari jarak interokular. Memiliki kekurangan yaitu perbesarannya hanya terbatas. Nah, selanjutnya adalah stereoskop cermin. Nah, stereoskop ini tuh jenis stereoskop yang digunakan dalam praktikum fotogrametri 1 kali ini, yaitu digunakan untuk melihat foto tiga dimensi dari foto udara atau citra. Jadi stereoskop cermin adalah suatu stereoskop yang digunakan untuk melihat foto udara bertampalan atau memiliki overlap, berukuran lebih besar daripada stereoskop saku pula. Nah, tanpa bantuan perlengkapan optis,
sangat sulit untuk dapat melihat sepasang foto udara yang saling bertampalan secara stereoskopis. Oleh karena itu, digunakanlah alat stereoskop cermin ini untuk melihat, bentuk 3 dimensi dari foto udara. Nah, pada dasarnya stereoskop cermin dirancang khusus untuk dapat melihat suatu objek yang awalnya hanya berbentuk 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan cermin, yaitu dengan menerapkan sistem fusi 2 gambar, sehingga, akan muncul kesimpulan berupa gambaran suatu objek yang memiliki belahan komposisi utuh dan kompleks. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, stereoskop cermin ini memiliki ukuran yang lebih besar teleskop saku. Otomatis, dapat melihat foto udara dengan ukuran yang lebih besar pula. Dan, daerah yang dapat dilihat secara stereoskop juga lebih luas jika dibandingkan dengan menggunakan stereoskop, saku. Namun karena bentuknya agak besar, maka juga agak lebih sukar dibawa ke lapangan. Dan stereoskop cermin ini merupakan, jenis baku yang digunakan dalam interpretasi citra atau foto udara. Nah, yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari stereoskop cermin. Yang pertama adalah binokuler. Jadi setiap stereoskop cermin itu dilengkapi dengan binokuler. Binokuler ini digunakan untuk pengamatan foto udara dengan perwujudan yang diperbesar, baik skalanya tegak maupun skala yang mendatar. Yang kedua, lensa cembung. Untuk menentukan, dan menghasilkan suatu bayangan objektif serta memperbesar benda yang diamati, maka dalam stereoskop cermin ini dilengkapi dengan lensa cembung. Kemudian yang ketiga, sepasang cermin atau prisma. Ini merupakan suatu komponen pemantul dengan memanfaatkan pemantulan sempurna, kemudian membelokkan cahaya yang masuk yang berada di bagian kanan dan kiri dari, stereoskop cermin. Stereoskop cermin menggunakan paduan prisma dan cermin untuk memisahkan garis penglihatan dari tiap mata pengamat. Nah, kemudian yang ke 4 adalah cermin perak, yaitu, digunakan untuk menangkap bayangan dari objek foto. Nah, stereoskop cermin ini mempunyai jarak antar 2 sayap cermin yang jauh lebih besar daripada jarak pengamatan, sehingga pasangan foto udara yang berukuran sekitar 240 milimeter dapat diletakkan untuk diamati tanpa saling menutupi. Kemudian yang kelima adalah protektor cermin perak merupakan pelindung dari cermin perak agar ketika terdapat benturan, cermin perak itu tidak mudah pecah. Nah, letaknya itu terdapat di bagian kanan dan kiri dari cermin perak tersebut. Nah, kemudian yang keenam ada parallax bar. Itu merupakan suatu komponen dari stereoskop cermin yang digunakan untuk menghitung nilai dari parallaks. Dan kemudian yang ketujuh adalah kaki penyangga merupakan, suatu komponen yang digunakan sebagai alat berdirinya stereoskop. Kemudian yang ke-8 adalah karet kaki penyangga, digunakan, agar si kaki penyangganya itu tidak licin sehingga stereoskop tidak jatuh. Kemudian yang terakhir atau yang ke-9 adalah pelat kaca. Nah, kemudian cara kerja dari stereoskop cermin ini adalah stereoskop ini dapat bekerja apabila terdapat dua buah citra atau foto udara yang berpasangan dan bertampalan atau overlap, kemudian ingin ditampilkan bentuk 3 dimensinya. Nah, sebelumnya di foto udara tersebut ditentukan terlebih dahulu principal point atau titik tengah, maka, setelah ditentukan titik tengahnya, si foto udara tersebut diletakkan tepat di bawah alat stereoskop cermin tersebut. Nah, mata satu atau mata kanan itu mengamati dan mata dua atau mata kiri mengamati citra sebelah kiri. Dan kemudian stereoskop menyatukan daerah yang bertampalan sehingga seolah-olah hanya mengamati satu citra saja. Nah, pada daerah yang bertampalan tersebut akan dapat menghasilkan gambar yang 3 dimensi yang nantinya dapat digunakan untuk mengamati unsur ketinggian dan kemiringan dari foto udara tersebut. Nah, berikut merupakan sumber referensi dari pembuatan video saya kali ini. Ada 3 sumber referensi.
Wah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dari pembuatan video ini, mulai dari materi maupun penjelasannya. Oleh karena itu, saya mohon saran dari para aslep yang dapat membangun saya untuk lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.